Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan menerangkan beberapa fungsi atau pintasan tombol CTRL pada Microsoft Word. Sebelum itu kita buka dulu Microsoft Word-nya. Di sini saya memakai Microsoft Word 2016. Sebenarnya keyboard atau pintasan yang disediakan oleh Microsoft Word bukan hanya CTRL, ada lagi yang namanya ALT ya. Namun di sini saya hanya akan menjelaskan tentang CTRL saja. Pertama-tama adalah CTRL A. Tulisannya kalau kalian ingin mengetik tulisannya seperti ini ya. Cari yang tulisannya CTRL dan A, atau biasanya saya tulis seperti ini, CTRL A. Saya perbesar dulu biar kelihatan. Nah, CTRL A ini berfungsi untuk memilih semua huruf pada lembar kerja. Seperti contoh, ini saya hapus dahulu. Nah, di sini ada beberapa teks yang sudah saya ketik sebelumnya. Kemudian CTRL A ini yang tadinya berfungsi untuk memilih huruf semuanya, itu seperti ini. Jika kita pakai mouse, kita klik kiri dan kita tahan. Ini adalah memilih beberapa teks yang akan kita pilih. Tapi kalau kita ingin langsung memilih semuanya, kita tinggal tekan CTRL plus A. Nah, maka semuanya akan terseleksi. Gitu ya. Kemudian ada yang namanya CTRL B. CTRL B atau biasa disebut dengan bold. Bold itu yang ini. Nah, ikon bold ini berguna untuk menebalkan huruf. Make your text bold. Menebalkan huruf yang kita seleksi. Di bawahnya itu ada tulisan CTRL plus B. Kita coba. Di sini saya akan menyeleksi teks terampil agar terlihat tebal. Kalau biasanya kan kita tinggal klik huruf B, maka dia akan tebal. Tapi kita akan menggunakan CTRL plus B. Nah, otomatis dia menjadi tebal. Kita coba lagi di sini CTRL B. Nah, dia akan tebal. Kemudian ada CTRL C. CTRL C ini berfungsi untuk menyalin huruf. Nah, fungsinya ini sama dengan copy ya. Copy. Kita coba di sini, saya seleksi terampil menggunakan tangan. Ini saya CTRL C. CTRL plus C. Kemudian saya pastekan di bawahnya. Di sini saya pilih paste. Nah, ini fungsinya mengcopy CTRL C. Kalau biasanya kalian seleksi kemudian kalian klik copy, tapi kita bisa menggunakan CTRL C. Selanjutnya ada yang namanya CTRL D. Berfungsi untuk mengganti, menentukan atau lainnya yang berkaitan font pada huruf. Kita coba, kita seleksi dulu yang sini CTRL D. Nah, dia di sini berfungsi untuk menentukan atau merubah huruf. Entah itu kita merubah stylenya ya, style itu font. Kemudian kita rubah menjadi italic, bold, kemudian size-nya, ukurannya, itu CTRL D. Kemudian ada yang namanya CTRL E. CTRL E ini berfungsi untuk membuat tulisan menjadi rata tengah. Nah, ini kan rata kiri ya.
saya seleksi, kemudian saya CTRL E. Nah, dia akan bergeser ke tengah. Ini CTRL E. Kemudian ada yang namanya CTRL F. CTRL F ini namanya adalah fin. Dia ada di sini. Fin, ya, CTRL F. Gunanya untuk apa? Menemukan sebuah kata. Kita coba CTRL F. Nah, di sebelah kiri ini ada navigasi atau kotak untuk kita mengetik sebuah kata. Kata apa yang ingin kita cari? Kita coba mencari kata kanan. Nah, di sebelah kanan atau di lembar kerja, kata bertuliskan kanan akan terseleksi atau berwarna kuning. Berwarna kuning ini karena kita yang mencari. Kalau kita mencari kiri, maka dia akan terseleksi secara otomatis. Cuman ini hanya pencarian saja. Fin, ya, ingat-ingat, fin atau CTRL F. Kemudian ada CTRL G. Kita lompati karena ini CTRL G berfungsi untuk menuju halaman yang diinginkan. Sedangkan di sini Pak CH hanya membuat satu halaman saja, ya. Satu kertas ini satu halaman. Kalau kita membuat banyak halaman, kita bisa menggunakan fungsi CTRL G. Nah, seperti ini. Kalau kita klik CTRL G akan keluar tulisan go to. Kita mau pergi kemana? Di sini kita tinggal ketik angka atau halamannya, halaman berapa. Ketika kita klik 1, maka kita klik go to. Nah, ini adalah halaman 1 karena memang ini hanya ada satu halaman. Selanjutnya ada yang namanya CTRL H. CTRL H ini berfungsi untuk mengganti kata tertentu. Biasa disebut dengan replace. Kita coba ya, CTRL H. Nah, keluar replace. Apa yang ingin kita ganti? Kata apa yang ingin kita ganti yang ada di sini? Kita klik di sini. Contoh di sini kiri. Kiri ini ingin saya ganti menjadi timur. Tinggal kita klik replace all. Nah, all done, we made satu replacement. Semuanya sudah selesai dan yang terreplace itu hanya satu. Kita lihat di sini apakah ada timur. Nah, ini harusnya kiri, tangan kanan dan kiri, bukan tangan kanan dan timur. Maka kita kembalikan lagi. Contoh di sini, ini saya close lagi ya. CTRL H, keluar seperti ini. Kemudian kita klik timur, ketik timur, dan yang bawah kita ketik kiri. Nah, replace all. Do you want to shade the rest of the document? Yes. Yeah, we made satu replacement. Yes. Maka sudah terreplace. Nah, ini jadi kiri lagi. Itu CTRL H atau replace. Kemudian selanjutnya ada CTRL I. CTRL I ini berfungsi untuk memiringkan teks atau italic, ya. Kita coba di sini. Kanan dan kiri. Saya seleksi dulu. Kanan dan kiri ini, tulisan ini, maaf saya perbesar dulu. Kanan dan kiri ini tegak. Saya ingin membuatnya menjadi miring. Kalau biasanya kita pakai italic ini, kita klik, dia akan langsung miring. Tapi kita coba memakai CTRL-I. Kita seleksi, kita klik CTRL, tahan, kemudian klik I. Nah,
dia otomatis akan berubah menjadi miring. CTRL-I atau biasa disebut dengan italic, italicize your text, memiringkan teks kalian. Selanjutnya di sini ada CTRL-J. CTRL-J ini berfungsi untuk membuat rata kanan dan kiri paragraf. Seperti contoh ini kan rata kiri kalau nggak salah. Saya coba enter saja di sini. Nah, iya, benar. Ini adalah rata kiri. Terlihat di sebelah kiri ini lurus, sedangkan di sebelah kanan tidak lurus. Saya seleksi all, CTRL A, kemudian saya klik CTRL J. Tidak bisa ya? Oh, harus banyak ya. Maaf, saya kembalikan dulu seperti tadi. Nah, seperti ini saya copy, saya paste. Nah, seperti ini kan sama, banyaknya sama. Copy di sini, paste. Terlalu banyak, tidak baik buat kesehatan. Nah, ini adalah rata kiri. Kita seleksi semua, CTRL A, kita klik yang sini, Just TV. Nah, lihat ya, kalau kita tidak Just TV, sebelumnya kita buat rata kiri, nah ini tidak lurus, garis ini tidak lurus, sedangkan yang sebelah kiri lurus, tapi sebelah kanan tidak. Saya Ctrl J, CTRL J, maka dia akan lurus. Nah, seperti ini. Ini Ctrl J, CTRL J. Kemudian CTRL K. CTRL K ini berfungsi untuk melink atau menghubungkan teks. Kita coba CTRL K. Nah, biasanya CTRL K ini dibuat untuk mentautkan tulisan yang akan kita buka. Contoh lah, ini di sini saya buat tulisan buka dokumen berikut, atau bisa kita buat klik tulisan ini, kurang N. Nah, seperti ini. Nanti ketika kita klik tulisan ini atau buka dokumen berikut, maka ini akan menuju ke dokumen lain. Seperti contoh ini, saya seleksi dulu, saya CTRL K. Nah, dokumen ini kita buka, di mana kita menyimpannya. Contoh saya buka di data Wina, kemudian peta konsep. Oke. Nah, dia akan berubah menjadi biru. Biru ini dia akan menuju ke gambar atau dokumen yang sudah saya klik tadi. Contoh seperti ini, saya klik tulisannya ya, saya klik. Oh, nggak bisa. Oh, ini maaf, CTRL kita tekan, kemudian kita klik tulisannya hingga seperti berbentuk tangan ya, mouse-nya berbentuk tangan. Kalau CTRL-nya tidak kita klik, maka kita bisa merubah tulisannya. Tapi kalau kita klik CTRL-nya, kita bisa membuka dokumen yang sudah saya link tadi. Nah, do you want to continue? Apakah kalian ingin membukanya? Ternyata saya tidak mau. Nah, itu adalah CTRL-K. Kemudian ada lagi CTRL L ya, CTRL L. CTRL L ini berguna untuk merata kanan. Kalau tadi kan rata tengah, saya kembalikan menjadi seperti ini ya. Ini rata tengah, rata kanan kiri. Nah, kiri dan kanan ini rata.
Kemudian saya CTRL L, maka dia akan menjadi rata kanan. Oh maaf, rata kiri. L itu ya left. CTRL L itu CTRL yang membuat paragraf menjadi rata kiri, left ya. Maaf. Jadi dia akan menjadi rata kiri, bukan kanan. Kalau membuatnya menjadi rata kanan, itu kita pakai R atau right ya. Di sini kan L itu left, sedangkan R itu right, J itu justify. Kalau mau meratakan tengah itu adalah E ya, center. Kita coba ya, R right. Nah, dia akan menjadi rata kanan. Tapi kita kembalikan dulu. Selanjutnya ada yang namanya CTRL-M. CTRL-M ini berfungsi untuk menggeser first indent secara bersamaan ke sebelah kanan dalam sebuah paragraf. Kita coba CTRL-M. Nah, seperti ini. Jadi indentasinya atau awal katanya ini adalah start kita mengetik, itu akan bergeser. Ya, kita kembalikan lagi, kita klik, tahan, kemudian kita geser. Jadi kan di sini. Kalau kita CTRL-M, dia akan otomatis geser awal ketikan yang sudah diblok ya. Coba lagi, kalau kita ambil yang satu saja seperti ini, kita CTRL-M. Nah, sama. Karena yang dia ubah itu adalah dalam satu paragraf. Ini kan satu paragraf. Ini. Sedangkan ini beda paragraf. Coba yang ini karena beda paragraf, kita coba CTRL-M. Nah, dia akan menggeser ke sebelah kanan. Selanjutnya ada yang namanya CTRL-N. CTRL-N ini berfungsi untuk membuka lembar kerja baru atau new dokumen. Nah, ini di atas sini bisa dilihat new blank dokumen. Itu untuk membuka dokumen baru atau dokumen kosong. Kita coba ya, CTRL-N. Nah, ini dokumen baru. Sekarang kita punya dua dokumen. Kita hapus. Selanjutnya ada yang namanya CTRL-O. CTRL-O ini berfungsi untuk membuka dokumen pada komputer yang sudah pernah kita ketik, atau biasa disebut dengan open. Kalau biasanya kita klik file, kita klik open. Nah, kemudian browse. Kita mencari dokumen kita untuk membukanya. Open. Ini kalau kita pakai yang ada di file ya, file open. Kalau kita pakai CTRL-O, kita tinggal tekan CTRL, tahan, kemudian kita klik O. Nah, ini kita tinggal klik browse, kita pilih dokumennya, kemudian kita klik open. Begitu. Lanjut, ada CTRL-P. CTRL-P ini berfungsi untuk mencetak dokumen. Ketika kita sudah selesai mengetik, kita bisa mencetaknya dengan cara print ya. Ada CTRL-P. Nah, ini adalah file yang siap untuk dicetak atau dokumen yang siap untuk dicetak. Itu adalah print atau CTRL-P. Kemudian ada CTRL-Key. CTRL-Key ini berfungsi untuk menggeser first indent secara bersamaan ke sebelah kiri, kebalikan dari CTRL-M. Kalau tadi CTRL-M kita seleksi ya, ini satu paragraf. CTRL-M adalah memajukan atau menggeser ke sebelah kanan, sedangkan key berfungsi untuk menggeser ke sebelah kiri. Kita klik CTRL-nya, kita tahan, kemudian kita klik key. Oh, enggak mau ini. Sebentar. Oh, maaf. Ini terganggu sama ininya. Harusnya bisa ini. Harusnya bisa. Ini karena terganggu sama apa? Ini kamera buat ngerekam. Jadi
dia nggak connect ke wordnya, dia connect ke sini, maaf. Tapi bisa kok, nanti bisa dipraktekkan sama kalian ya. Kita balikkan lagi. Selanjutnya ada CTRL-R. Nah, CTRL-R ini yang saya bilang tadi adalah right, merubah menjadi rata kanan seperti ini. Kemudian ada CTRL-T yang berfungsi untuk menggeser hanging indent dan left indent satu tab ke sebelah kanan seperti ini. Nah, kita klik CTRL-nya, kita tahan, kemudian kita klik T-nya, maka akan merubah ke sebelah kanan. Namun ini yang indent yang kedua ya, atau paragraf lanjutannya. Ini kan paragraf pertama atau induknya, ini yang keduanya. Seperti itu, maaf. Kemudian ada yang namanya CTRL-U. CTRL-U ini berguna untuk memberi garis bawah atau underline. Contoh di sini tulisan terampil menggunakan tangan, saya kasih CTRL-U atau underline. Nah, dia akan ada tulisan garis bawah. Nggak kelihatan ya? Ini saja CTRL-U. Nah, ada garis bawah atau underline. Ini underline CTRL-U. Selanjutnya ada CTRL-V yang berguna untuk menempelkan huruf yang telah di copy atau biasa disebut paste. Nah, ini paste ya, paste atau CTRL-V. Ketika kita sudah mengcopy ini, kita copy, kemudian kita klik CTRL-V. Nah, tulisannya akan tercopy. Kemudian ada lagi CTRL-W. CTRL-W ini berfungsi untuk mengeluarkan lembar kerja yang sedang aktif. Kita coba kita simpan CTRL-W. Begini ya. W. Kenapa ini? Cancel. W ini untuk mengclose kalau tidak salah ya. If you click button save, a recent copy of this file will be temporarily. Kalau ada yang bisa berbahasa Inggris, mohon ini diartikan karena Pak saya nggak begitu paham tentang bahasa Inggris. Kalau Pak saya lihat di sini Ctrl W ini untuk mengclose ya. Seperti ini ada close sama ya, berarti salah tadi, maaf. CTRL-W ini berguna untuk mengclose dokumen. Selanjutnya ada CTRL-X. CTRL-X ini berguna untuk memotong teks atau biasa disebut cut. Kita seleksi dulu ini, kemudian kita CTRL-X. Nah, dia akan hilang, tapi kita bisa mengembalikannya pakai CTRL-V atau paste. Nah, seperti ini. Kemudian ada CTRL-Y. Y ini berfungsi untuk kembali pada perintah yang telah dibatalkan atau biasa disebut dengan ini repeat paste. Namanya redo kalau nggak salah ya. Ya, redo. Redo itu mengembalikan perintah atau membatalkan perintah. Ya. Kita coba CTRL-Y. Nah, seperti ini. Mengulang, artinya dia adalah mengulang. Kalau di sini yang diulang adalah repeat paste. Tadi kan sempat saya paste untuk ini tadi. Tapi kita coba untuk menghapusnya atau mengcut, kita CTRL-X. Nah, dia tidak ada. Tapi kalau kita paste di sini, dia akan muncul seperti ini. Dan ini bisa digandakan pakai CTRL-Y. Mengulang, artinya mengulang perintah. Yang terakhir ada CTRL-Z. Fungsi dari CTRL-Z ini adalah berfungsi untuk mengembalikan perintah yang semulanya.
atau biasa disebut undo. Ini ya, undo CTRL-Z. Kalau CTRL-Y tadi mengulang perintah, tapi kalau CTRL-Z ini mengembalikan perintah seperti semula, artinya membatalkan perintah terakhir. Kita coba CTRL-Z. Nah, seperti ini. Ini membatalkan perintah yang terus terulang seperti tadi. Kalau CTRL-Y itu mengulang perintah seperti ini, tapi kalau CTRL-Z membatalkan perintah terakhir. Seperti ini. Paham ya? Sekian dari Pak Sea. Untuk keterangannya, CTRL-nya dari A sampai Z tadi akan Pak Sea ketik dan bisa dilihat di link di bawah ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.